Perencanaan selama 1 bulan. Kau? Nada tak bisa lagi melanjutkan kalimatnya dan mata Nada sudah semakin berat, hingga akhirnya jatuh tertidur. Kena kau sekarang. Sean tertawa kecil melihat Nada yang sudah memejamkan matanya dan kehilangan kesadarannya. Aku tahu kau datang ke sini tidak sendirian. Suamimu pasti sudah menyiapkan orang-orangnya untuk mengawalmu. Dan untungnya, Viola sudah memberitahuku bagaimana sikap suamimu, sehingga aku sudah bisa mempersiapkan lebih detail pengamanan untuk rencanaku. Gumam Sean dalam hati dan memang dia sudah menyiapkan semuanya secara rinci. Seorang pelayan khusus masuk ke dalam ruang private dengan membawa troli stainless berisi makanan. Troli itu memiliki 2 tingkat, bagian bawah dan atas. Bagian atasnya tertutup oleh kain putih yang menjuntai menutup ke bagian bawah. Sean dengan bantuan pelayannya membantu mengikat tubuh Nada, sehingga pas di bagian bawah troli yang tertutup oleh kain putih, untuk menghindari kecurigaan dan juga memasukkan Nada ke dalam plastik bag yang cukup besar, dan mengikatnya sebelum menaruhnya di bawah troli. Tidak ada yang mencurigai bahwa Nada berada di bawah sana, termasuk orang-orang Radit. Dengan mudah melalui pintu belakang orang-orang Sean bisa membawa Nada masuk ke dalam mobil, tanpa sepengetahuan pegawai Sean yang polos lainnya dan pengawal Radit. Sean sengaja berada dalam ruang private itu kurang lebih 2 jam untuk menghindari kecurigaan. Tentunya pengawal Radit saat ini sedang gelisah, memikirkan apa yang sedang terjadi di dalam. Radit pun juga sama tidak tahu apa yang terjadi di dalam yang membuatnya tidak bisa bekerja sama sekali sekarang. Sean keluar dari ruang private dan kemudian meninggalkan restoran melalui pintu depan, dan tidak mencurigakan sama sekali karena berjalan sendiri. Orang-orang Radit masih menunggu Nada untuk keluar dari ruangan, tapi setelah hampir 1 jam menunggu, tidak ada tanda-tanda bahwa Nada akan keluar, sehingga mereka mulai mengecek keberadaan Nada, hingga akhirnya mereka tahu ruangan itu telah kosong. Tuan, mereka mulai menyadari kalau orang yang mendekatiku tidak ada dalam ruangan, dan sekarang mereka meminta untuk mengecek CCTV. Pesan masuk pada handphone Sean dari karyawannya. Izinkan saja mereka mengecek CCTV. Sean mengirimkan balasan. Hahaha, mereka mau mengecek CCTV. Sampai kapanpun, mereka tidak akan bisa menemukan di mana wanita itu berada. Dari pagi aku sudah mematikan CCTV, sehingga semua rekaman hari ini tidak akan tersimpan dalam CCTV. Kau benar-benar berguna, Viola. Karena bantuanmu, aku bisa mendapatkan wanita itu dengan cara lebih mudah. Kau juga membuatku lebih teliti dalam merapikan semua bukti-bukti yang ada. Dan aku yakin, mereka tidak akan pernah bisa menemui wanita itu lagi. Aku akan menyimpannya sampai aku bosan dan kemudian, aku akan memutilasinya, seandainya aku sudah tidak menginginkannya lagi. Sekarang aku akan mewujudkan apa yang kau inginkan, Viola, sesuai janjiku padamu setelah aku mendapatkan wanita itu. Aku akan melenyapkan bayi dalam kandungannya, termasuk mengangkat rahimnya juga. Untungnya aku memiliki adik seorang dokter obgyn. Dia sudah ada di tanganku sekarang, dan aku pastikan adikku bisa membantuku tanpa meninggalkan jejak. Hahaha. Untungnya lagi adik iparku adalah sahabat dekat mantan pacarnya dulu, sehingga aku bisa menemukan akun Facebook milik mereka dan mengambil foto-foto yang bisa aku gunakan untuk menarik Nada sekarang. Sean sudah sangat senang dengan semua rencananya yang sudah disusunnya dari 1 bulan lalu, dan kini bisa terrealisasi. Sean menuju villa keluarganya, tempat di mana Nada disembunyikan saat ini, termasuk tempat di mana dia akan menyuruh adiknya untuk mengangkat bayi Nada dan juga rahimnya. Perjalanan Sean menuju ke villa keluarganya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Sayangnya kondisi saat ini cukup macet, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke sana. Hatinya sudah sangat tidak sabar untuk segera sampai ke villa dan menemui buruannya. Tapi Sean mencoba untuk bersabar, karena merasa kemenangan sudah ada di tangannya. Apa dia sudah sadar? Tanya Sean pada anak buahnya ketika baru sampai di villa milik keluarganya. Sudah, Tuan. Apa Anda ingin menemuinya sekarang?
Biarkan dulu. Sean kemudian masuk ke dalam villa tanpa menemui nada. Sean justru menunggu orang lain untuk memastikan semua rencananya berjalan lancar. Aku ingin membiarkannya ketakutan dulu. Sylvie sudah memberitahuku bahwa kandungannya sangat lemah. Aku ingin membuatnya stres sehingga mempengaruhi psikis dan bayinya. Kau sudah membuatku menunggu cukup lama. Kau bahkan tidak merespons semua sapaanku dalam e-commerce-mu. Anggap saja ini adalah hukuman bagimu karena telah mendiamkanku selama ini. Sekali-kali kau harus dihukum, supaya kau tidak lagi berbuat macam-macam padaku nantinya. Karena selama-lamanya, kau akan tinggal bersamaku. Dan aku akan menjadikanmu budak nafsuku sebelum aku membunuhmu kalau aku sudah bosan dengan dirimu. Gumam Sean dalam hatinya, yang semakin bahagia memikirkan rencananya. Klek. Halo adikku sayang, sapa Sean lalu duduk di sisi tempat tidur di mana dia mengikat Sylvie. Aku bukan adikmu. Aku tidak punya kakak orang gila sepertimu. Lepaskan aku dan biarkan aku pergi. Cek cek cek. Kau adik yang galak sekali ya. Tidak patuh pada kakaknya. Lalu Sean mengeluarkan handphonenya dan menunjukkan sesuatu pada Sylvie. Lihatlah ini. Sekali perintah suamimu akan kehilangan nyawanya. Apa kau yakin tidak ingin melakukan perintahku? Sean menunjukkan sebuah video, di mana Alif yang berada di villa itu juga disekap dalam satu ruangan, dan sudah siap untuk ditembak apabila Sylvie tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Sean. Kau gila. Tidak ada jaminan juga kau tidak membunuh suamiku kalau aku sudah mengambil bayi itu dan rahim Nada. Aku tidak bisa mempercayai orang gila sepertimu. Apa tujuanmu datang kemari? Apa kau ingin menghancurkan nama baik keluarga kita? Ini semua tidak ada hubungannya dengan nama baik. Aku menyukai wanita itu sejak pertama kali aku melihatnya. Dan aku menginginkan dia menjadi milikku selamanya. Kalau kau tidak membantuku, aku pun tidak akan membantumu untuk menyelamatkan suamimu. Bukankah itu adil? Aku tidak memiliki pasangan, dan kau pun tidak memiliki pasangan. Kita sama-sama tidak bahagia. Hahaha. Sean kemudian berdiri dan berjalan menuju ke pintu. Aku memberimu waktu 2 jam untuk berpikir setelah itu. Aku ingin kau segera mengeksekusi bayi di rahimnya, dan juga mau mengangkat rahimnya. Kata-kata Sean terakhir sebelum dia keluar dari kamar di mana dia menyekap Sylvie. Aku juga akan menghabiskanmu bersama suamimu setelah pekerjaan kalian selesai. Gumam Sean dalam hatinya. Aku harus bagaimana sekarang? Aku benar-benar tidak ada pilihan lain. Tapi si kembar 3 itu, aku tidak bisa membunuh mereka. Tapi suamiku juga akan meninggal kalau aku tidak membunuh mereka. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sylvie semakin bingung menentukan pilihannya. Dan saat ini, bukan hanya Sylvie yang sedang kebingungan. Radit juga mengalami hal yang sama. Merendahkan ego demi cinta. Bagaimana mungkin mereka bisa kehilangan jejaknya? Apa saja yang mereka lakukan di sana? Apa kau sudah memastikan bahwa kau memperkerjakan orang-orang terbaik, Sandy? Buk. Radit berkali-kali memukul tembok di kantornya hingga buku tangannya pun berlumuran darah. Radit tak tahu lagi harus melakukan apa. Hatinya sudah sangat bingung mencari di mana keberadaan Nada sekarang. Sekarang aku harus bagaimana? Nasib istri dan anak-anakku, apa yang akan dilakukan pada mereka? Tentu saja dia tidak mengejar uang kan? Ada hal lain yang dikejar. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku tidak bisa diam saja menunggu seperti ini. Tapi aku harus kemana sekarang? Tunggu, apa orang itu bisa membantuku? Gumam Radit di dalam hatinya, dan kemudian berbalik arah menatap ke arah Sandy. Sandy, tolong cari nomor telepon Dewa. Baik Tuan Muda. Sandy yang sudah babak belur dipukuli oleh Radit juga sama-sama panik saat ini. Oh Tuhan, kenapa orang-orangku bisa sampai gagal melindungi Nyonya Muda? Mereka adalah orang-orang profesional, dan mereka bekerja sangat baik sebelum-sebelumnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang harus aku lakukan sekarang?
Ini semua salahku. Apabila aku tidak bisa menolongmu, Nyonya Muda, akulah orang yang paling bersalah. Aku mohon bantulah kami, Tuhan. Lindungi Nyonya Muda, karena dia orang yang sangat baik dan sangat dicintai oleh Tuan Muda. Aku tidak pernah menemukan kejahatan yang dilakukan olehnya seperti yang pernah dilakukan oleh istri Tuan Muda sebelumnya. Gumam Sandi di dalam hatinya yang sangat panik, karena anak buahnya bisa tertipu. Sandi berusaha untuk menemukan nomor telepon Dewa, dan akhirnya, kurang dari 10 menit, Sandi bisa mendapatkan nomor Dewa dan memberikannya kepada Radit. Dewa, halo, Radit, apa kau mengenal Sylvie? Maksudku, dokter kandungan Sylvie yang memeriksa istriku saat pergi bersama denganmu. Dewa, jadi kau yang menelponku. Kenapa kau menanyakan Sylvie? Apa yang ingin kau lakukan? Radit, aku kehilangan nada sekarang. Kakaknya Sylvie yang menculik istriku. Dengan gugup dan berat hati, Radit akhirnya menceritakan masalahnya kepada Dewa semuanya. Awalnya memang egonya cukup tinggi untuk tidak memberitahu Dewa, tapi kemudian tidak ada pilihan lain baginya selain berbagi cerita kepada Dewa. Dewa, kalau kau sudah tahu ada yang tidak baik di sana, kenapa kau izinkan dia jalan sendiri sih? Aku sudah lama tidak kontak dengan Sylvie, tapi tunggu dulu. Mungkin kau bisa mengecek suaminya. Handphoneku dan Alif terhubung dengan aplikasi Wish, sehingga kami bisa tahu lokasi satu sama lain. Ini kami lakukan untuk mempermudah pembagian tugas menunggu klinik di kampus. Mungkin kita bisa memanfaatkan ini. Semoga saja handphone Alif aktif. Radit, baiklah, coba hubungi dia, dan segeralah beri kabar padaku. Dewa, jangan memerintahku. Klik. Dengan sabar, Radit menunggu Dewa memberikan informasi. Tapi Dewa tak kunjung menelpon Radit. Hingga akhirnya, Radit tak sabar dan menelpon Dewa kembali. Dewa, apa kau tidak bisa menunggu sebentar? Radit, aku sudah menunggumu 5 menit. Kenapa lama sekali? Dewa, 5 menit kau bilang lama. Handphonenya tidak aktif. Terakhir kali aku melihat posisi handphonenya ada di kawasan Anyar. Radit, bisa kau kirimkan foto lokasi terakhirnya? Dewa, tentu saja. Aku juga akan segera ke lokasi itu. Kita lihat siapa yang lebih dulu bisa menyelamatkan Nada. Kalau dia memang ada di sana. Klik. Kurang ajar sekali dia. Bukannya dia sudah menikah. Lalu kenapa dia harus mengganggu istriku lagi? Dia juga sudah punya anak kan? Walaupun kesal, Radit berusaha untuk menahan kemarahannya pada Dewa dan menunggu alamat yang dikirim oleh Dewa. Kita segera ke sana, Sandi. Tuan Muda, apa Anda yakin mereka akan membawa Nyonya Muda ke sana? Yang kita cek ini bukan lokasi Nyonya Muda berada, tapi lokasi suaminya Dr. Sylvie kan? Aku tidak tahu, Sandi. Tapi itu satu-satunya petunjuk yang aku dapat sekarang. Apa kau ada ide lain yang dapat memberikan jalan keluar? Radit yang sudah putus asa menatap ke wajah Sandi yang saat ini tidak jauh berbeda dengannya. Sedang putus asa, Sandi juga bingung harus melakukan apa, karena satu-satunya cara yaitu dengan CCTV. Tetap tidak membuahkan hasil. Mereka sudah mematikannya lebih dulu sebelum CCTV itu merekam kejadian hari ini. Kondisi ini sangat menjengkelkan bagi Radit dan Sandi. Mereka belum pernah ditipu oleh orang yang mereka ikuti seperti ini. Mohon maaf Tuan Muda, saya juga belum mendapatkan ide lain yang harus dilakukan. Tapi apa bisa kita bertanya pada orang tuanya? Tanya Sandi kemudian. Radit tentunya tahu kalau bertanya kepada Tante Mary bukan ide yang tepat. Apalagi Sean adalah anak Tante Mary. Insting orang tua pastinya melindungi anaknya. Dan ini yang meragukan dalam hati Radit kalau bertanya pada Tante Mary. Walaupun mungkin keraguannya salah. Kalau begitu siapkanlah mobil. Kita ke lokasi di Anyar sekarang. Mungkin ada petunjuk di sana yang bisa memberikan jawaban kemana mereka membawa istriku. Radit yang sudah pasrah tidak memiliki cara lain, kecuali mengikuti instingnya saja. Radit dan Sandi yang cukup hopeless, mau tidak mau mengikuti sinyal terakhir yang ada di handphone milik Alif. Ter. Handphone Sandi bergetar ketika mereka berada di dalam lift menuju ke lobi kantor. Sandi. Ada apa? Informan. Nyonya Viola bergerak ke arah Anyar, Tuan. Pria bule yang menangkap Nyonya Nada sudah membawa Nyonya Nada ke villa di pinggir pantai 2 jam lalu. Dan Nyonya Viola sudah hampir sampai di sana.
Sandi. Hah? Apa kau serius? Wajah Sandi sudah setengah tidak percaya dengan informasi yang didapatnya saat ini. Informan. Tentu saja Tuan. Saya tidak mungkin menginformasikan sesuatu yang salah kepada Anda. Saat ini Nyonya Viola sudah menuju ke villa tersebut dengan mobil Mercedes-Benz miliknya. Bingo. Aku masih memasang GPS di mobil itu. Gumam Sandi di dalam hatinya. Sandi. Baiklah, kirimkan lokasinya padaku. Aku akan menuju tempat itu saat ini juga. Klik. Wajah Sandi kembali tersenyum sumringah. Ada apa? Kau mendapatkan kabar baik sehingga bisa tersenyum seperti itu di saat aku sedang panik sekarang. Radit sudah menunjukkan wajah tidak suka dengan senyuman Sandi yang begitu manis di hadapannya, yang saat ini sedang panik. Tuan muda, apakah pemilik restoran yang ditemui oleh Nyonya muda itu pria bule? Tanya Sandi untuk memastikan kepada Radit. Radit mengangguk. Memang kau tidak tahu? Dia adalah pria bule yang kau temui saat pertemuan berkebun ibuku di rumah Tante Mary. Waktu itu, dia bersama istriku memasukkan pupuk ke dalam pot. Apa kau lupa, Sandi? Kenapa masih harus menunggu? Hahaha. Sandi malah tergelak tawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Radit. Hatinya sangat senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dikerjakannya di belakang Radit sebulan lalu akhirnya membuahkan hasil. Hai Sandi, kenapa kau tertawa seperti itu di hadapanku? Kau tidak sopan sekali ya? Protes Radit berbarengan dengan pintu lift yang terbuka, dan mereka sudah ada di lantai dasar. Ting. Saya sudah tahu di mana lokasi Nyonya muda sekarang, dan ini sangat akurat. Saya tidak tahu apa hubungannya Alif dengan laki-laki bule ini, tapi kemungkinan besar mereka ada dalam lokasi yang sama. Apa kau serius, Sandi? Wajah Radit sudah penuh harap kepada Sandi. Sandi mengangguk. Saya jamin lokasi ini benar, Tuan Muda. Tapi menurut saya kita tidak bisa menggunakan mobil ke sana, karena akan memakan waktu cukup lama. Dan saya khawatir akan terjadi sesuatu pada Nyonya muda. Apalagi dari waktu kehilangannya sudah lebih dari 3 jam. Bagaimana menurut Anda? Kenapa kau bodoh sekali, Sandi? Sudah tahu kalau kita kehabisan waktu dan harus menggunakan kendaraan lain? Kenapa mengajakku ke lantai dasar seperti ini? Bukannya kita harus ke atap dan naik ke helikopter? Kemana kau taruh otakmu, Sandi? Tanpa rasa bersalah, Radit berbalik ke lift untuk naik ke helipad. Resiko hidupku. Benar disalahkan, salah tambah dipukuli. Nasib punya bos setengah gila. Aku sungguh tidak menyangka bahwa bule yang aku temukan bersama Nyonya Viola adalah orang yang sama dengan orang yang menculik Nyonya muda saat ini. Pantas saja, sepertinya aku mengenal laki-laki bule itu, tapi aku lupa di mana aku menemukannya. Dan untunglah aku sudah menyuruh memasang penyadap di mobilnya. Aku juga sudah mengikuti Nyonya Viola dan menyadap handphonenya, sehingga semua percakapan mereka dapat aku ketahui. Tapi aku tidak mungkin memberitahu Tuan Muda kalau tujuan mereka dalam mengambil bayinya dan mengambil rahim Nyonya muda. Kalau aku beritahu sekarang, Tuan Muda pasti akan sangat panik. Lebih baik menyarankan kepadanya menggunakan kendaraan paling cepat untuk sampai ke tempat itu. Dan aku juga sudah menyiapkan pasukan bersenjata dari kepolisian untuk menangkap mereka. Semoga saja waktunya belum terlambat. Gumam Sandi di dalam hatinya pasrah, menerima kondisinya sekarang. Hatinya sangat senang walaupun masih ada sedikit getir. Senang karena orang yang dicarinya sudah ketemu. Dan getir karena Sandi khawatir dengan kondisi rahim dan bayi yang ada di kandungan Nada. Sandi segera memesan helikopter dan selama menunggu helikopter, Sandi sangat sibuk menghubungi pihak berwajib juga orang kepercayaannya di sekitaran Anyer untuk datang menunggu kedatangan Radit. Berapa lama lagi kita harus menunggu di sini, Sandi? Tanya Radit yang sudah sangat tidak sabar dan berjalan mondar-mandir di depan Sandi. Saya baru meminta helikopternya 2 menitan lalu, Tuan Muda. Mereka akan sampai di sini kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Mohon bersabar, Tuan Muda.
Buk. Radit sudah memukul kaki Sandi. Kau menyuruhku bersabar. Memang kau pikir istri siapa yang sedang disandera di sana? Mudah sekali kau bilang aku harus bersabar. Makanya, kau jangan kelamaan jomblo, supaya kau bisa tahu bagaimana rasanya ketakutan jika terjadi sesuatu pada istri dan anakmu. Omel Radit pada Sandi. Lalu Radit berjalan mondar-mandir kembali. Sudah bagus aku mau membantunya. Yes. Kau harus banyak bersabar, Sandi. Gumam Sandi di dalam hatinya, yang sempat kesal dengan Radit. Tapi bagaimanapun juga, ia mengingat kebaikan keluarga pada keluarganya, dan hutang budi keluarganya. Lagi pula Sandi juga tahu bagaimana sikap Radit sebetulnya kepadanya, dan kemarahannya sekarang bukanlah sesuatu yang serius. Setelah 15 menit mengomel di atas gedung, akhirnya helikopter tiba juga, dan Radit bisa segera naik ke atas helikopter. Radit sudah tidak memaki Sandi lagi, tapi kali ini yang jadi bulan-bulanan ini adalah pilot helikopter. Radit terus-terusan mengganggu pilot helikopter, menanyakan kapan mereka akan segera sampai. Padahal sudah jelas Radit tahu sendiri waktu yang dibutuhkan kurang lebih 10-15 menit. Apa yang kita lakukan sekarang, Sandi? Tanya Radit ketika mereka sudah sampai di Anyer dan menuju ke dalam mobil mereka. Menunggu Tuan Muda. Apa? Maksudmu, apa kita harus menunggu lagi? Istriku di dalam sana pasti sangat ketakutan, dan itu akan berbahaya bagi anakku. Sekarang juga aku tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan pada istriku, dan kau menyuruhku menunggu lagi. Apa maksudmu, Sandi? Kita sudah tahu lokasi mereka di mana, dan kita harus segera ke sana sekarang juga. Radit sudah sangat tidak sabaran, dan kedua tangannya sudah mengepal gemas sekali termasuk marah kepada Sandi dengan saran yang diberikan olehnya. Mohon maaf Tuan Muda, tapi tidak ada cara lain bagi kita selain menunggu saat ini. Kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di sana. Kalau kita menyerang mereka sekarang juga lewat pintu depan, mereka berhasil mengelabui orang-orang kepercayaanku untuk membawa Nyonya Muda ke sini. Berarti mereka bukanlah orang bodoh, Tuan Muda. Dan satu hal lagi yang harus Anda ketahui, bahwa Nyonya Viola adalah salah satu dalang di balik kejadian ini. Sandi, apa yang kau bilang? Viola? Radit seakan tidak percaya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sandi, dan kedua tangannya seperti menyisir rambutnya ke belakang, dan menjambak kedua rambutnya dengan matanya terpejam, menunjukkan kekesalan yang sudah sangat kepada Viola. Betul Tuan Muda, Nyonya Viola berhubungan dekat dengan laki-laki siang yang menculik Nyonya Muda. Saya sudah mengamati mereka kurang lebih 1 bulan. Oleh karena itu, saya bisa mengatakan ini. Saya yakin semua rencana ini sudah disiapkan oleh Nyonya Viola dan bule itu. Sandi akhirnya menjelaskan semuanya secara rinci apa yang sudah dilakukannya di balik Radit selama 1 bulan ini. Sandi juga memberitahu Radit alasannya, kenapa tidak memberitahunya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya dibuka oleh Sandi, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Di mana Viola sekarang? Nyonya Viola sekarang sedang menuju ke tempat kita menuju Tuan Muda. Katakan padaku apa yang direncanakan. Nyonya Viola menginginkan. Sandi berhenti sampai di sana. Tak sanggup lagi untuk mengatakan apa-apa kepada Radit. Tatapan matanya menunduk ke bawah. Tak berani menatap wajah Radit. Sandi, aku sedang bicara padamu. Kenapa kamu seperti itu? Maafkan saya Tuan Muda. Saya pantas dihukum. Jawab Sandi sambil menunduk. Radit sudah memukul wajahnya sendiri karena gemas dan kesal. Tuan Muda, Anda bisa memukul saya apabila Anda ingin marah. Saya bisa menerimanya dengan senang hati Tuan Muda. Jawab Sandi yang sudah hampir menangis melihat Radit sudah hampir gila di depannya memukul wajahnya sendiri, memukuli dirinya sendiri, dan menjambak rambutnya sendiri. Selamatkan anak dan istriku Sandi. Aku tidak bisa hidup tanpa mereka. Aku tidak ingin kehilangan anak dan istriku kali ini. Lakukan apapun untuk menyelamatkannya. Aku sudah tahu apa yang mereka rencanakan dari sikapmu. Radit bicara dengan posisinya saat ini sedang jongkok, sambil meremas rambut di kepalanya. Kalau sampai kau mengambil anak di rahim Denada, aku tidak akan segan-segan membunuh kalian semua. Dan aku akan membalas dengan balasan yang sangat kejam. Gumam Radit di dalam hatinya.
Konflik keluarga. Radit dan Sandi masih dalam posisi menunggu. Mereka menanti kabar dari pihak berwajib untuk apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Lalu bagaimana nasib Nada bersama orang-orang di pihak sebelah? Apa mereka sudah melakukan sesuatu yang buruk padanya? 1,5 jam yang lalu, Sean segera menghubungi Viola setelah keluar dari kamar Sylvie. Sean memberitahukan kepada Viola kelancaran usahanya dalam menangkap Nada. Dia sangat bahagia dan mengundang Viola untuk bersama-sama menikmati kemenangan mereka malam ini. Sean, apa kau yakin dokter itu akan melakukan apa yang harusnya dilakukan kepada bayi di dalam kandungan wanita itu? Tanya Viola yang saat ini sedang berada di dalam sebuah klub di Jakarta, setelah menyewa lelaki di sana tadi malam. Tentu saja, dia tidak punya pilihan lain selain menuruti yang aku inginkan. Aku sudah memastikan semuanya sesuai dengan rencana kita. Aku sudah menunggu selama 1 bulan untuk menjalankan rencana ini. Tidak ada satupun yang miss. Sean sangat bangga dengan rencananya. Baguslah kalau begitu. Aku akan segera ke sana sekarang juga. Aku ingin memegang sendiri bayi itu di tanganku ketika bayi itu sudah dikeluarkan dari rahimnya. Aku ingin melihat wajahnya bagaimana dia begitu tersiksa melihat bayi itu ada di tanganku. Tunggu aku di sana, Sean. Jangan lakukan apapun pada wanita itu sebelum aku datang. Aku ingin melihat proses pengangkatan rahimnya. Viola mematikan teleponnya, kemudian pergi keluar klub menuju ke villa tempat di mana dia pernah datang bersama Sean. Sepanjang jalan menuju villa, Viola sangat bahagia. Viola sudah membayangkan bagaimana dia akan tertawa di hadapan Nada yang menangis darah, melihat anaknya dikeluarkan dari rahimnya, dan melihat rahimnya diangkat, hingga kondisi Nada sama seperti kondisi Viola sekarang. Viola sangat tidak sabar melihat kehancuran Radit yang harus mencari wanita lain lagi untuk mendapatkan anak. Viola juga tidak sabar menunggu Nada hancur di tangan Sean, tanpa pernah bisa melihat Radit lagi. Viola yang sangat bahagia bahkan tidak menyadari bahwa saat ini dia tidak sendirian. Seseorang telah mengikuti mobilnya dan bersama Viola menuju villa tempat di mana Nada berada. Sedang apa di sini? Dan kenapa wajahnya terlihat senang sekali di telepon? Setauku, Radit baru saja menceraikannya. Aku sangat penasaran sekali. Gumam Dimas saat melihat Viola sedang menelpon. Dimas yang baru saja keluar dari ruang VIP bar setelah bermain dengan wanita-wanitanya, tak sengaja melihat Viola. Dimas yang penasaran menyuruh seorang wanitanya pergi ke sana dengan telepon yang masih aktif terhubung ke handphonenya. Menyuruh wanita itu duduk di dekat Viola, supaya Dimas bisa mendengar apa yang dikatakan Viola melalui handphone yang dibawa wanitanya. Setelah mengetahui niat Viola, Dimas segera menuju mobilnya untuk mengikuti Viola. Hati Viola yang sangat bahagia tidak menyadari bahwa Dimas sedang mengikutinya. Apalagi, Viola tidak mengenali mobil Dimas yang dipakai sekarang. Setelah menemukan tempat yang dituju oleh Viola, Dimas langsung menaruh mobilnya di tempat yang aman dan mencari jalan masuk menuju ke dalam villa. Tentu saja, jalan depan tidak mungkin ditempuh oleh Dimas. Karena itu, Dimas memilih jalur pantai. Villa itu langsung terhubung ke pantai dan pantai tidak mungkin ditembok. Sean juga tidak memberikan banyak pengawal di sana. Sean tidak curiga sama sekali Dimas akan mengikuti Viola. Dan anak buah Radit juga sudah memasang GPS di mobilnya. Kau datang ke sini juga. Dewa berdiri di belakang Dimas dan mengagetkan Dimas. Bagaimana bisa kau ada di sini? Kau juga kenapa bisa ada di sini? Dewa kembali memicingkan mata pada Dimas. Aku ada urusan dengan pemilik villa di sini. Apa kau juga sama? Dewa mengangguk. Aku kebetulan sedang ada di pantai ini. Aku akan melangsungkan pernikahan dengan orang yang sangat aku benci di pantai ini. Dan seseorang yang telah merebut kekasihku menelponku mengatakan bahwa istrinya hilang di lokasi villa ini. Apa kita akan masuk ke dalam sana? Tanya Dewa yang kini mensejajarkan posisi berdirinya berdampingan dengan Dimas. Dimas mengangguk.
Hahaha, sial sekali nasibmu ya. Untuk menghiburmu, mungkin kau bisa bekerja sama denganku karena tujuan kita sama. Kita harus masuk ke villa itu. Tapi aku pernah melihat orang-orang itu. Aku masih ingat kalau aku pernah memukuli mereka. Apakah ada ide bagaimana cara kita supaya bisa melewati mereka? Tanya Dimas pada Dewa dari tempat persembunyian mereka. Serahkan padaku. Kau segera masuk ketika mereka sudah mulai menjauh ya. Dimas mengangguk setuju dan mau bekerja sama dengan Dewa. Dewa keluar dari persembunyiannya. Lalu menghampiri orang yang menyewakan kuit bike dan bermain mengganggu ketenangan di depan villa, sehingga 2 orang bodyguard yang berjaga terganggu dan menghampiri Dewa. Di saat itulah, Dimas bisa masuk ke dalam villa yang longgar penjagaan dari arah pantai. Aku tidak akan mengambil bayi itu dari rahimnya walaupun kau membunuh suamiku. Suara yang didengar oleh Dimas saat pertama kali masuk ke dalam villa. Apa kau yakin dengan kata-katamu? Aku sangat yakin. Nada adalah pasienku, dan aku tidak akan pernah berbuat jahat kepada pasienku. Apa kau tidak bisa mencari wanita lain dengan cara baik-baik? Kasihan sekali ya kalian berdua, tidak bisa mendapatkan cinta kalian, dan menyiksa orang yang saling mencintai. Sylvie menghina habis-habisan Viola dan Sean yang memaksanya untuk berbuat keji. Baiklah kalau itu maumu. Kau lihatlah suamimu sendiri akan mati dengan sangat tersiksa. Kita akan mulai dengan mencongkel matanya. Perintah Sean kepada ajudannya. Kau harus melihat ini, Dr. Sylvie. Sean memaksa adiknya sendiri untuk melihat bagaimana kekejamannya kepada suami adiknya. Viola bahkan menertawai wajah ketakutan Sylvie ketika melihat orang-orang suruhan Sean sudah membawa pisau untuk mengambil mata Alif. Hentikan. Kenapa kau tegas sekali padaku? Apa kau tidak pernah menganggapku sebagai adikmu? Sylvie sudah menangis mencoba untuk menyadarkan Sean. Apa yang diperbuatnya itu adalah Sylvie sudah menangis mencoba untuk menyadarkan Sean. Apa yang diperbuatnya itu adalah salah dengan mengingatkannya bahwa Sylvie adalah adiknya. Hahaha, adik kau bilang, aku sudah lama tidak menganggap kalian semua sebagai keluargaku. Aku tahu kalau Mami tidak menyukaiku, dan sengaja menaruhku dengan Grandma dan Grandpa. Karena ruang gelap. Mary sebetulnya ingin membawa Sean kembali ke Jakarta dan tinggal bersama dengannya. Tapi keluarga ayahnya menginginkan Sean untuk tinggal di sana karena mereka sudah sangat kesepian, sehingga menginginkan Sean untuk menemani mereka di sana. Tapi hal ini tidak diketahui oleh Sean. Sean yang introvert tidak pernah mengutarakan apa yang dia rasakan. Sean sebetulnya merasa terbuang dan terasingkan. Sean tidak mau bertanya alasan sebenarnya dan menyimpulkannya sendiri sehingga lama-kelamaan timbul kebencian yang sangat besar dalam dirinya dan membuatnya memiliki sifat yang sangat buruk. Jadi selama ini, kau menyimpan dendam kepada kami? Tanya Sylvie akhirnya masih sambil menangis. Sean mengangguk. Kedatanganku ke Indonesia tidak lain adalah untuk menghancurkan kalian semua. Dan aku akan memulainya dengan suamimu, karena kau tidak mau melakukan apa yang aku suruh. Sekarang aku tanya padamu, kalau aku melakukan apa yang kau suruh, apa kau melepaskanku dan suamiku, sedangkan kau sendiri sangat membenci kami? Sylvie memberikan pertanyaan yang cukup bagus, dan hanya dijawab oleh Sean dengan galak tawa. Apa menurutmu yang akan aku lakukan? Kau akan membunuh kami kan? Hahaha. Sean justru ketawa lebih kencang lagi kali ini, seakan mengisyaratkan semua yang dikatakan oleh Sylvie adalah kebenaran. Aku tidak peduli dengan drama keluarga mereka sekarang. Yang penting di mana aku bisa menemukan Nada.
Gumam Dimas yang masih bersembunyi di dekat dapur tanpa sepengetahuan orang-orang yang sedang ribut. Dimas masih tetap di dapur menunggu keributan di ruang tengah mereda. Sedangkan Dewa yang sudah berhasil melumpuhkan 2 bodyguard di belakang berusaha masuk melalui jalur atas lantai 2 villa. Setelah melihat aba-aba dari Dimas, keributan antara Sylvie dengan Sean menjadikan mereka tidak sadar kalau ada orang lain yang sudah ada di dalam rumah itu. Termasuk Viola pun sangat terbawa dengan situasi pertengkaran keluarga itu. Aku akan menjaminmu bisa pergi bersama suamimu kalau kau mau mengikuti permintaan kami. Akhirnya Viola bicara, dan ini menarik perhatian Dimas kembali. Kalau begitu, beritahu aku di mana kamar Nada. Aku akan melakukan apa yang kalian perintahkan. Sylvie akhirnya bicara dan orang-orang Sean sudah menjauhi Alif. Maafkan aku, Nada. Aku akan mencari cara di dalam sana untuk menyelamatkanmu. Aku tidak akan mengambil anak itu dari rahimmu. Percayalah padaku. Gumam Sylvie di dalam hatinya, mencoba memantapkan hatinya dan mencari peluang untuk membebaskan Nada dan juga suaminya. Ayo ikut aku. Mereka berjalan ke arah dapur. His, kalau tahu ruangannya di sana aku masuk dari tadi. Omel Dimas kesal dari tempat persembunyiannya, yang tak tahu kalau ruangan Nada tepat di gudang di belakangnya tadi. Tok tok tok. Dor. Keributan mulai terdengar di pintu depan yang dibuat oleh orang-orang Radit, membuat konsentrasi Sean dan Viola terganggu. Celep. Apa yang kau lakukan? Sylvie mengambil pisau di meja dan langsung menancapkan pisau tersebut di perut Sean, membuatnya sangat marah dan ingin membalas Sylvie. Tapi, buk. Dimas segera keluar dari persembunyiannya dan menyelamatkan Sylvie dari amukan Sean. Cepat tolong selamatkan Nada, teriak Dimas pada Sylvie yang langsung berusaha untuk membuka pintu di mana Nada disembunyikan. Tapi, Viola melemparkan piring ke kepala Sylvie, yang menyebabkan pening di kepala Sylvie, membuatnya jatuh dan hampir pingsan. Lalu Viola mengambil pisau untuk menusuk Sylvie juga, tapi untungnya masih bisa diselamatkan oleh Dimas hingga pisau terpental. Tapi, celep, brak. Sean berhasil menancapkan pisau dari perutnya ke punggung Dimas bertepatan dengan polisi yang berhasil membuka pintu rumah Sean. Dor. Saat itu juga polisi melontarkan timah panas hingga mengenai tubuh Sean. Viola yang panik sudah ingin kabur, tapi sayangnya berhasil ditangkap oleh polisi. Lepaskan aku. Kalian tidak bisa menangkapku seperti ini. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku bilang lepaskan aku. Lepaskan. Viola menggeliat dan mencoba untuk melepaskan dirinya. Tapi kekuatan 3 orang polisi yang bertubuh lebih besar darinya tentu saja tidak sanggup untuk dilawan oleh Viola. Sylvie sayang, kamu gak apa-apa? Alif dengan wajahnya yang sudah babak belur, sudah turun dari lantai atas. Alif akhirnya bisa diselamatkan oleh Dewa, dan langsung datang menghampiri Sylvie yang kepalanya sudah penuh darah akibat ulah Viola. Kondisi Sylvie sangat lemah, karena sudah dari kemarin Sylvie tidak makan, dan hari ini pun dia tidak minum sama sekali, sehingga sedikit saja pukulan di kepalanya membuat tubuhnya menjadi ringkih. Sedangkan Radit dan Sandi segera masuk ke dalam ketika polisi sudah mengizinkan mereka, dan dirasa kondisi di dalam aman. Raditya, aku mohon padamu suruh mereka melepaskanku. Aku di sini juga korban, mereka salah paham padaku. Aku mohon lepaskan aku. Tolong aku Raditya. Viola berteriak ketika mereka berpapasan saat Radit masuk ke dalam villa, dan Viola ditarik untuk keluar dari villa. Tapi saat itu, Radit sudah tidak bergeming, bahkan tidak memperdulikan keadaannya sama sekali, dan meninggalkan Viola tanpa berkata apapun menuju ke belakang, tempat di mana dia melihat seseorang yang dikenalnya. Dimas, kamu kenapa bisa sampai di sini? Terus pisau itu? Radit langsung menatap ke arah Sandi. Bawa Dimas segera ke rumah sakit dengan helikopter. Bawa dokter Sylvie dan suaminya. Mereka butuh perawatan juga. Perintah Radit lagi kepada Sandi. Baik Tuan Muda. Sandi langsung menyuruh orangnya untuk segera membawa Dimas pergi. Gue ngebuntutin Viola. Dia ada di klub yang sama gue tadi. Lain kali lu jaga istri lo yang bener ya. Jangan sampai kejadian kayak gini terulang lagi. Telat dikit anak istri lo abis.
bisik Dimas kepada Radit sebelum berjalan keluar meninggalkan villa. Gue berkali-kali hutang nyawa sama lo, sorry banget bro. Radit bahkan hampir menangis melihat sahabatnya terluka karena berusaha untuk menyelamatkan istri Radit. Sedangkan Dewa membantu Alif dan Sylvie untuk keluar mengikuti Dimas menuju ke helikopter, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Radit. Klek. Saat dibuka, ruangan sangat gelap, hingga Sandi menemukan saklar. Klik. Radit pun dapat melihat kondisi Nada yang sangat mengenaskan. Kondisi Nada terikat dan masih berada di dalam plastik bag hitam yang sama. Saat Nada diangkut dari dalam restoran. Dan Nada, Radit langsung berlari menuju ke tempat Nada, mengeluarkan dari plastik hitam, lalu membuka ikatan di tangan kaki dan mulut Nada. Radit kemudian memeluk tubuhnya dengan sangat erat. Jangan menangis lagi sayang, aku udah ada di sini. Maafkan aku karena kau menunggu terlalu lama di sini. Aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu lagi. Aku mohon maafkan aku. Radit belum beranjak kemanapun dan masih duduk di lantai dan mendekap tubuh Nada dengan sangat erat. Baik Radit maupun Sandi mereka sudah tidak lagi mengingat bahwa saat ini mereka sudah ketinggalan pesawat untuk menuju ke Hong Kong. Hal yang mereka rasakan saat ini adalah kebahagiaan, karena Nada dan anaknya dalam rahim masih bisa terselamatkan.